Ada kembali bersama kami, pemirsa. Koboi jalanan yang menyerang sopir taksi online telah ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa saat yang lalu. Dan untuk informasinya lebih lanjut, langsung saja kita bergabung dengan rekan Haidar Fasyal yang berada di Polda Metro Jaya. Haidar, silakan. Dan pemirsa, kita saksikan konferensi pers. Wah, ngicuk lagi. Ngapain lo konvers? Ngikut kau. Le, pertanyaan tadi, Le. Catatan nama. Nah, ini dia. Jar, gantian Jar. Udah pulang kok udah. Kenapa? Serius sekali. Itu bang, kagak saya nggak bikin berita. Saya mah nggak bikin berita, bang, cuma bertanya. Pemirsa, saat ini kita sedang menunggu konferensi pers yang akan digelar oleh pihak di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini konferensi pers akan melaksanakan atau memberikan pernyataan mengenai pengemudi taksi online yang dianiaya dan ditodong senjata api di ruas tol Jakarta Tangerang Kebonjeruk Jakarta Barat pada Kamis malam. Aksi koboi sempat terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari ruas tol. Korban telah melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian telah menangkap pelaku. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena berdasarkan penuturan dari korban ada senjata api yang ditodongkan kepada korban dari yang merupakan pengemudi taksi online tersebut. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api ini direkam oleh penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Saat pengemudi ataupun pelaku mengamuk, dari pihak pengemudi taksi online pun tidak melakukan perlawanan dan penumpang telah merekam detik-detik pelaku melakukan penganiayaan dan penodongan. Sementara itu, pelaku sendiri juga menggunakan nomor polisi yang diduga palsu.
Dan pelaku penodongan dan juga penganiayaan saat ini telah dihadirkan di hadapan pihak kepolisian. Aksi koboi jalanan ini memang membuat resah warga, terutama setelah beredar video penganiayaan dan penodongan dengan senjata api. Tentunya masyarakat menginginkan agar kasus ini tidak terulang kembali dan pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah yang antisipatif agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Kami pun menunggu untuk mengetahui siapa identitas dari pelaku yang tak terima mobilnya didahului oleh seorang sopir taksi online. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, kita bisa mulai untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, sebagaimana Polda Metro Jaya selalu memberikan informasi yang tentunya juga turut menghimbau kepada kita sekalian, ya, juga kepada masyarakat dalam hal melihat suatu peristiwa ataupun kejadian harus dilihat secara utuh, mendasari pada apa yang menjadi fakta-fakta kebenaran itu sendiri. Ya, maka Polda Metro Jaya komitmen, sekali lagi konsisten terhadap upaya-upaya, langkah-langkah dalam setiap pengungkapan suatu peristiwa ataupun kejadian dengan menggunakan prosedur teknis yang dipadukan dengan saintifik. Sehingga harapannya adalah hasilnya tentu bisa menjadi informasi kepada masyarakat yang secara kredibel, akurat, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Rekan-rekan, kembali kami sampaikan, mendasari sebelumnya adalah terkait dengan laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya sekira hari Jumat dini hari pukul 1 dengan pelapor berinisial H. Ya, beliau merupakan korban yang tentunya menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian publik ketika ini ada pemberitaan dari rekan-rekan termasuk di media sosial. Yang bersangkutan korban, ya, menyampaikan adanya seorang pelaku yang melakukan penganiayaan dan juga menodongkan dalam bentuk senjata. Itu kejadiannya pada sekira pukul 11.26 ya, malam atau 23.26 waktu Indonesia bagian barat. Rekan-rekan, dengan petunjuk informasi tersebut, Polda Metro Jaya dengan cepat dalam waktu kurang dari 1x24 jam, alat bukti awal adanya video tersebut, tentu melakukan penyelidikan. Pada proses penyelidikan, kami tadi sudah sampaikan didapat identifikasi dari pelaku. Kemudian adanya plat TNKB yang dipalsukan, seolah-olah ini adalah benar. Dan kemudian juga jenis kendaraan. Ya. Untuk itu, dalam kasus ini kami akan menyampaikan hasil dari perkembangan proses penyelidikan. Proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka yang pertama atas nama satu orang, ya, ini
David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta. Kemudian alamat di sini tertulis Jalan Arko Raya nomor 6 RT 02 RW 7 Duren 1000 Bojongsari Kota Depok, Jawa Barat. Ini yang sebagaimana tertuang di dalam KTP. Kemudian dengan penetapan tersangka tersebut perlu juga kami informasikan terkait dengan status tersangka adalah karyawan dan kemudian kedua orang tuanya wira swasta beralamat tadi sesuai, yaitu adalah di Depok, baik ayah maupun ibunya. Nanti secara kronologis akan dijelaskan oleh penyidik atau kanit mengapa menggunakan plat nomor yang jelas-jelas itu merupakan suatu pelanggaran, apalagi melakukan atau dilakukan kejahatan, disertai kejahatan, ya. Maka untuk itu silakan kepada kanit atau penyidik, saya ulangi, Polda Metro Jaya dalam hal ini bersama-sama membentuk tim, ya. Bersama-sama membentuk tim. Kita ketahui kejadiannya di Polres Metro Jakarta Barat, maka di samping saya ada Kapolres Metro Jakarta Barat. Kemudian juga ada tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebagaimana atensi dari Bapak Kapolri untuk usut tuntas perkara ini, dan juga Pak Kapolda memberikan perhatian untuk segera melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku. Nah, tentunya ini yang perlu kami tambahkan. Untuk waktu, silakan pada penyidik atau kanit menyampaikan tentang teknis proses penangkapan ini sampai dengan barang bukti dan kemudian pasal yang diterapkan. Silakan untuk kanit. Terima kasih Pak Kabid Humas. Mohon izin menjelaskan terkait dengan upaya pengungkapan terkait dengan laporan dari Saudara H. Kami menerima laporan menindaklanjuti terkait dengan salah satunya adalah bukti rekaman yang diperoleh oleh pelapor, di mana dari analisa tersebut kemudian kami mencoba beserta tim gabungan dari Subdit Krim Subdit Cyber, Krimsus, Subdit Jatan Teras, Krim terbagi dua, Jatan Teras dengan Resmob, berikut dari Satreskrim Polres Jakarta Barat, melakukan terkait dengan mencari siapa pelakunya. Akhirnya kita temukan di daerah Tower BSD terkait dengan keberadaan pelaku, di mana dari motif yang kami dalami untuk sementara ini adalah karena yang bersangkutan tidak berkaitan tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan tersebut. Apapun barang bukti yang kita amankan untuk sementara ini adalah satu handphone iPhone 13 Pro Max, iPhone merek Samsung warna hitam, satu unit mobil Mazda yang perlu kalian ketahui yang telah berganti nopolnya menjadi 10011 yang dimana dari hasil analisa kami adalah menggunakan plat palsu. Kami telah mendalami terkait dengan mengapa yang bersangkutan menggunakan nopol tersebut sampai hingga terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan adanya satu pucuk senjata pistol airsoft gun yang kita dalami juga, yang dipergunakan, teman-teman ketahui terkait dengan pada saat yang bersangkutan mencoba menakut-nakuti. Dan terakhir adalah plat dinas kita amankan 1011. Nah, di sini satu unit mobil Mazda kita cek adalah nomor aslinya adalah D1662PY. Mungkin itu aja Pak Kabid Humas, terima kasih.
Baik, rekan-rekan, terima kasih Pak Kanit. Untuk barang bukti tadi sudah dijelaskan, ya. Untuk airsoft gun, senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, ini masih akan kita lakukan pendalaman, ya. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022 yang bersangkutan membeli beserta card ini dengan harga 3,5 juta. Ya. Jadi sudah sejak bulan 4 atau bulan 5 yang bersangkutan sampaikan antara itu 2022 ini membeli dari seseorang bernama E. Ya, ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Ya, yang digunakan baru 2 bulan pada kendaraan sedan yang diketahui oleh korban penganiayaan. Ini baru 2 bulan, sebelumnya digunakan di mobil Innova hitam dan plat nomor ini itu sejak Agustus 2022. Namun kita masih berkelanjutan proses penyelidikan dan penyidikan ini, ya. Ini didapati dari saudara E. Apa dan maksud dan tujuannya tentu ini akan menjadi bagian daripada proses penyidikan. Ini rekan-rekan, kemudian untuk pasal terhadap pelaku, penyidik mengenakan pada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 352 KUH pidana dan atau pasal 335 KUH pidana dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Ya. Dengan ancaman hukuman, ya, pada pasal 352 jelas 3 bulan penjara, 335 1 tahun penjara, pada Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Tentu ini yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Sekali lagi, melihat pada suatu peristiwa ataupun kejadian harus dilihat secara utuh. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan terhadap sesuatu secara analisa cepat. Maka metode dari Polda Metro Jaya pada waktu kurang dari 1x24 jam ini dengan waktu yang cukup, dengan alat bukti yang ada, maka tentu metodenya adalah baik prosedur teknis dipadukan dengan secara saintifik. Ya, tentunya maka tadi ada gabungan dari Krimsus, dari Krimum dan Polres Metro Jakarta Barat. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.